Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita akan lanjut di video kali ini tentang bagaimana caranya membuat CV profesional. Tapi buat kalian semua, dari video-video yang ada sebelumnya itu penting banget karena nanti kita akan membuat CV dengan menggunakan yang namanya Microsoft Office Word. Di sini Microsoft Office Word yang ada sebelum kita memberikan kepada HRD, bahkan nanti kalau misalnya kita akan masuk ke dalam pembuatan body email, penting banget adalah ketika kita membuat nantinya itu minimal banget di 2 halaman dan maksimal di 3 halaman. Itu nanti kita akan terserah menggunakan lewat potret ataupun dengan menggunakan yang namanya landscape. Namun penting banget agar kita ditarik atau mungkin CV kita menarik di hadapan HRD adalah bagaimana caranya kita bisa mengalokasikan dalam pembuatan yang namanya CV. Di sini kita lihat untuk fontnya ada, kita menggunakan Times New Roman dan di ukuran font di 12. Namun di sini adalah bagaimana caranya kita bisa membuat, kalau misalnya di sini kita menggunakan Times New Roman juga. Sana nih. Ini kita blok dulu dan kita tulis Times New Roman. Kemudian untuk ukurannya bisa kita bold juga nantinya atau mungkin tergantung dari keinginan kita. Oke, sekarang kita akan lanjut di pengalaman organisasi. Kenapa kita harus menulis pengalaman organisasi? Karena organisasi ini penting banget. Misalnya kita pernah mengikuti organisasi 3 organisasi, misalnya kita mengikuti contohnya di HIPMI, nanti kita menjadi bagian apa, dan dari situ kita bisa mendapatkan relasi yang ada. Misalnya kita masuk di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, itu mungkin menjadi jabatan apa, misalnya kita menjadi sekretaris HIPMI. Kemudian berapa tahun, misalnya untuk penempatan di daerah tertentu, kemudian kita masuk selama 3 tahun misalnya. Nah, nanti di sini kita akan menulis yang namanya tupoksinya apa, sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk konsepnya seperti ini dia. Misalnya job description-nya, saya bertanggung jawab mengelola administrasi kepegawaian termasuk absensi, cuti dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai namanya job description dan ini tergantung sesuai dari apa yang kita kerjakan sebelumnya. Dan mungkin kita bisa masukin 3 aja. Pertama HIPMI, untuk kemudian nanti job description-nya, job description sama juga sebelumnya nanti. Misalnya kita masuk ke dalam organisasi HMI, kemudian kita menjadi bagian apa, bagian penerangan selama berapa tahun, misalnya selama 1 tahun. Kemudian kita juga masukkan di sini job description yang ada. Oke, kemudian setelah itu kita lanjut di yang ketiga. Mungkin kita pernah menjadi bagian apa gitu, kemudian kita bagian sekretaris. Mungkin selama 2 tahun misalnya. Kemudian nanti di sini kita harus juga menuliskan job description yang ada. Kenapa ini penting sekali? Karena ketika kita seorang HRD bisa melihat bagaimana sistem kinerja kita nantinya. Oke. Kemudian kita singkat saja. Kita akan lanjut di sertifikat penghargaan. Sertifikat penghargaan ini apa? Selama kita menjalani kehidupan atau mungkin sebelum-sebelumnya, kita harus membuat kira-kira apa sih penghargaan yang pernah kita jalankan. Misalnya kita menjadi juara kelas selama SMA, atau mungkin selama kita kuliah kita menjadi juara lomba bla 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 bla. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini banyak sekali yang harus kita masukkan nantinya. Kenapa ini ditulis? Karena ini sebagai penunjang kita. Apakah nanti kita bisa upgrading nanti di dalam perusahaan tersebut, atau mungkin kita bisa menciptakan sesuatu yang inovatif dan kreatif nantinya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya kepribadian. Kepribadian ini banyak sekali, kita mungkin akan masukkan yang namanya problem solving. Karena di dalam dunia perusahaan nanti kita harus mengetahui setiap ada masalah kita harus mencari yang namanya solusinya. Kemudian ada yang namanya openness.
Openness-nya artinya sifat keterbukaan dan lain sebagainya. Kemudian kita memiliki kepribadian siap memimpin dan siap dipimpin. Oke, ini penting banget agar kita tahu nantinya. Oke, ini hanya semisal contohnya saja. Kemudian kita akan masukkan yang namanya hobi. Misalnya hobi kita adalah lari. Kita masukkan. Kemudian olahraga lainnya adalah memancing. Ini sebagai tujuan dan juga penempatan yang ada. Dan terakhir adalah mungkin main bola. Ini hanya semisal saja. Ini terlepas dari laki-laki ataupun perempuan, semuanya bisa ya. Kalau misalnya hobinya perempuan apa dan lain sebagainya masukkan. Yang terakhir adalah referensi kerja. Sebelum kita akan masuk yang namanya body email, pembuatan body email nantinya dan juga interview, kita harus memasukkan referensi kerja kita. Misalnya kita bekerja di PT Astra tadi. Ketika kita bekerja di PT Astra, siapa HRD-nya yang kita kenal, kita masukkan sebagai referensi kerja di sini. Dan yang paling penting kita masukkan sesuai dengan pekerjaan yang pernah kita duduki sebelumnya. Misalnya kita bekerja di 2 tempat, berarti kita masukin referensi kerjanya 2 saja. Misalnya PT apa, bla 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 bla, siapa nomor HP-nya siapa, misalnya 0852 dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita harus misalnya Pak siapa tuh, atau mungkin kita masukkan paknya itu di sini. Misalnya Pak Fulan bin Fulan. Oke, kita masukkan di sini kerja sebagai apa, HRD, PT apa, dan nomor teleponnya. Oke, semangat terus dan kita akan masuk selanjutnya pembuatan body email nanti selanjutnya di interview. Barakallahu fiikum.